Pernahkah kamu bermimpi tentang seseorang yang begitu nyata sampai kau yakin ia benar-benar ada? Malam itu, Hasan, anak seorang ustadz kampung di pedalaman Kalimantan, terbangun dengan keringat dingin. Usianya baru 7 tahun, tapi mimpinya bukan mimpi biasa. Ia melihat seorang gadis berwajah begitu indah, seakan cahaya bulan menempel di wajahnya. Senyumnya lembut, matanya bercahaya, dan suaranya terdengar merdu, memanggil namanya pelan. "Hasan, aku menunggumu." Hasan duduk termenung di atas tikar. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan dirinya masih berada di bilik kayu rumah panggung kecilnya. Angin malam bertiup pelan dari celah dinding bambu, tapi hatinya bergetar hebat. Ia ingin percaya itu hanya bunga tidur, tapi kenapa suara itu masih terngiang jelas? Keesokan paginya, Hasan bercerita pada ibunya. "Ibu, aku mimpi ada kakak perempuan cantik sekali. Dia bilang menunggu aku." Ibunya tersenyum sambil mengelus kepala Hasan. "Mungkin itu cuma mimpi, Nak. Jangan terlalu dipikirkan." Tapi Hasan tahu, itu bukan sekadar mimpi. Hari-hari berikutnya, mimpi itu terus datang. Gadis yang sama, dengan pakaian putih berkilau, selalu tersenyum. Ia tidak pernah menyebut namanya, hanya berkata, "Aku akan tetap di sini, Hasan, sampai kau besar nanti." Setiap kali Hasan terbangun, dadanya selalu berdegup kencang. Ia merasa seperti benar-benar ditunggu. Suatu sore, Hasan ikut ayahnya ke surau kecil di tepi sungai besar. Ayahnya adalah seorang ustadz yang disegani, sering mengajar anak-anak mengaji. Hasan duduk di samping ayahnya, tapi pandangannya tertarik ke permukaan air sungai yang berkilau keemasan terkena cahaya senja. Angin bertiup, membawa aroma basah dedaunan hutan. Dan di sela-sela suara ayahnya mengaji, Hasan mendengar bisikan lembut yang sama, datang dari arah sungai. "Hasan, aku di sini." Hasan terkesiap. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya riak air yang bergetar, seolah menari mengikuti suara itu. Malamnya, Hasan kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Gadis itu menatapnya penuh kasih, lalu berkata, "Aku dari jauh, tapi aku akan selalu dekat denganmu. Jangan takut, Hasan. Aku menunggumu 20 tahun." Hasan terbangun dengan jantung berdebar. 20 tahun? Apa maksudnya? Ia baru anak kecil, tapi kata-kata itu terasa seperti janji yang besar sekali. Keesokan harinya, Hasan duduk di beranda rumah. Ia memandang hutan lebat di seberang sungai, teringat pada suara itu. Sejak hari itu, ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Ada seseorang atau sesuatu yang menunggunya di luar jangkauan manusia biasa. Dan dalam hati kecilnya, Hasan merasakan sesuatu yang aneh, campuran antara takut dan rindu. Hasan terbangun dengan kaget, jantungnya masih berdegup keras. Nama itu, Salsabila, menempel kuat di telinganya, seperti gema yang tidak mau hilang. Ia duduk di atas tikar dengan napas terengah-engah. Matanya menatap kosong ke arah dinding bilik kayu. "Aku miliknya, tapi siapa dia sebenarnya?" bisik Hasan lirih. Sejak malam itu, nama Salsabila terus menghantui pikirannya. Saat ia bermain di halaman rumah, saat ia mengaji di surau, bahkan saat ia menolong ibunya menumbuk padi, nama itu selalu muncul di kepalanya. Setiap malam, mimpi itu datang kembali. Gadis berwajah bercahaya, dengan senyum menenangkan sekaligus menggoda, selalu menyebut namanya. "Hasan, aku menunggumu." Kadang-kadang,
Hasan merasa bahagia, seolah benar-benar memiliki seorang teman rahasia. Tapi di sisi lain, ia juga mulai ketakutan. Apa jadinya bila ayahnya tahu? Suatu malam, Hasan memberanikan diri bertanya pada ayahnya setelah selesai mengaji. "Ayah, kalau ada jin yang baik, apa mungkin dia dekat dengan manusia?" Ayahnya terdiam sejenak, menatap Hasan dalam-dalam. Kemudian ia berkata perlahan, "Nak, jin itu memang ada. Ada yang baik, ada yang jahat. Tapi meski jin itu baik, tetap berbahaya kalau terlalu dekat dengan manusia." "Kenapa kau bertanya begitu?" Hasan tergagap. Ia tidak berani cerita sebenarnya. Cuma penasaran saja ya." Ayahnya mengangguk, lalu melanjutkan, "Ingat Hasan, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang tak nampak. Itu ujian. Kalau ada yang datang, lawanlah dengan doa." Malam berikutnya, Hasan mencoba mengabaikan mimpi itu. Ia berdoa sebelum tidur, membaca ayat yang diajarkan ayahnya. Namun saat matanya terpejam, Salsabila muncul lagi, lebih nyata dari sebelumnya. Rambut hitam panjangnya terurai, matanya bercahaya bak bintang, wajahnya mendekat begitu dekat sehingga Hasan bisa merasakan hembusan napasnya. "Jangan takut Hasan, aku bukan musuhmu. Aku cintamu. Aku rela menunggu 20 tahun hanya untuk hari itu. Kau akan jadi milikku." Hasan menelan ludah. "Tapi ayahku tidak akan setuju." Salsabila tersenyum. Wajahnya semakin dekat. "Kalau ayahmu menolak, aku akan tetap menunggu. 20 tahun pun aku rela. Hasan, jangan lupakan aku." Hasan tersentak bangun, keringatnya membasahi dahinya. Kali ini, ia sadar bahwa semua ini bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang benar-benar mengikatnya. Dan, tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, bukan dari dalam kepala, melainkan dari luar jendela. "Hasan, jangan takut. Aku benar-benar ada." Hasan terngangah. Antara takut dan terpesona, ia menatap sosok Salsabilah yang berdiri di bawah sinar bulan. Wajahnya begitu cantik, seolah cahaya rembulan sendiri memantul dari kulitnya. "Hasan," suara lembut itu memanggil. "Jangan takut, aku datang bukan untuk menyakitimu." Langkah Hasan bergetar. Kau benar-benar ada?" Salsabila tersenyum, matanya berkilau. "Aku nyata Hasan, aku bukan mimpi. Dan aku hanya untukmu." Sejenak, Hasan merasa damai. Seolah seluruh dunia lenyap, hanya ada dia dan gadis itu. Tapi tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari arah dalam rumah. "Hasan, kau belum tidur juga?" Suara ayahnya menggema dari bilik. Hasan tersentak. Ia menoleh ke arah pintu. Saat kembali melihat jendela, sosok Salsabila sudah lenyap, hanya angin malam yang tersisa. Keesokan harinya, ayah Hasan mulai curiga. Saat sarapan, ia menatap anaknya lekat-lekat. "Hasan, wajahmu pucat. Malam-malam ini kau sering terjaga, bukan?" Tidak ya, hanya mimpi biasa." Ayahnya menghela napas panjang. "Ingat nak, jangan biarkan makhluk gaib mempermainkanmu. Jika kau merasa diganggu, katakan padaku. Jangan sembunyikan." Hasan hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan gangguan biasa. Ini sesuatu yang lebih besar. Malam berikutnya, Hasan mencoba berdoa lebih khusyuk. Namun tetap saja, begitu matanya terpejam, ia mendapati dirinya kembali di depan gerbang istana megah di tengah hutan. Salsabila berdiri di sana, menunggunya dengan senyum penuh arti. "Hasan, aku sudah menepati janjiku untuk menemuimu. Kini kau juga harus menepati takdirmu." Hasan bingung. "Apa maksudmu?" Salsabila mengelurkan tangan.
Aku akan menunggu 20 tahun, tapi itu hanya jika kau menjauh. Jika kau mau, malam ini pun kau bisa ikut bersamaku. Hasan, jangan biarkan siapapun menghalangi kita, bahkan ayahmu sekalipun. Kata-kata itu masih terngiang kuat di telinga Hasan. Ia tersentak bangun dari tidurnya, keringat membasahi tubuh. Jantungnya berdegup kencang seolah baru saja lari jauh. Hasan memegang dadanya, mencoba menenangkan diri. Namun kalimat itu membuatnya gelisah. Ayahku, kenapa harus ayahku? Bisit Hasan. Keesokan paginya, ayah Hasan memperhatikan gerak-gerik Hasan. Saat mereka duduk selepas subuh, sang ayah tiba-tiba berkata, Hasan, kau harus jujur. Ada sesuatu yang mengganggumu, bukan? Hasan terdiam. Matanya beralih ke lantai. Tidak ya, hanya mimpi biasa. Ayahnya menghela napas panjang. Kalau mimpi itu sama terus-menerus, itu bukan mimpi biasa, nak. Itu tanda. Siang itu, ayah Hasan sengaja menunggu hingga rumah sepi. Ia masuk ke bilik anaknya, lalu duduk diam. Bibirnya berzikir pelan, sementara matanya meneliti setiap sudut. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari arah jendela. Tirai bambu bergetar pelan, meski cuaca di luar panas terik. Ayah Hasan menajamkan pandangan. Dan di sana, di sudut jendela, ada bekas telapak tangan kecil berkilau samar, seperti jejak cahaya. Subhanallah, gumamnya. Dia sudah benar-benar datang. Malam itu, ayah Hasan memanggil anaknya. Hasan, mulai malam ini, setiap kali kau ingin tidur, bacalah doa ini. Jangan pernah berhenti, walau kau merasa mengantuk. Kau faham? Hasan mengangguk, meski hatinya gelisah. Ia tahu doa itu ditujukan untuk menolak gangguan. Tapi bukankah Salsabila bilang, jangan biarkan siapapun menghalangi mereka? Ketika malam tiba, Hasan berbaring dengan doa di bibirnya. Namun tak lama, sosok Salsabila muncul lagi di alam mimpinya. Kali ini, wajahnya tidak sekedar lembut, melainkan penuh kedegasan. Hasan, kenapa kau membaca doa itu? Kau mulai menjauh dariku. Apakah karena ayahmu? Hasan berusaha menjelaskan. Aku takut, Salsabila. Ayahku hanya ingin aku selamat. Salsabila menekat, matanya berkilau sendu. Aku sudah menunggumu selama ini. Apakah kau akan memilih meninggalkanku hanya karena doa-doa itu? Hasan, jika ayahmu terus menghalangi, aku akan mengambilmu dengan caraku sendiri. Bisikan itu masih menggema ketika Hasan terbangun dengan napas tersengal. Ia menatap sekeliling biliknya, sunyi. Hanya pelita minyak yang bergoyang pelan. Namun hawa dingin menusuk terasa berbeda malam itu. Hasan mencoba memejamkan mata lagi. Tapi tiba-tiba, ia mendengar bunyi kursi kayu bergeser sendiri di ruang tengah. Jantungnya berdegup kencang. Apa itu? Bisiknya. Ia memberanikan diri keluar dari bilik. Ruang tengah tampak remang. Kursi tua di dekat jendela bergoyang pelan, meski tak ada angin yang masuk. Hasan melangkah mundur, lalu berlari kembali ke biliknya. Keesokan paginya, ayahnya menemukan sesuatu yang membuat wajahnya tegang. Di dinding rumah bambu, ada tulisan samar berwarna putih. Hasan milikku. Ayah Hasan menatap tulisan itu dengan alis berkerut. Dia sudah mulai menampakkan kekuatannya di dunia nyata. Sejak hari itu, gangguan aneh makin sering terjadi. Pintu terbuka sendiri, suara ketukan dari atap di tengah malam, bahkan kadang terdengar suara perempuan tertawa pelan di halaman. Hasan berusaha kuat, tapi batinnya goyah. Setiap kali gangguan muncul, hatinya selalu teringat wajah Salsabila. Cantik, lembut, penuh janji manis. Malam itu, ayahnya memutuskan untuk berjaga. Dengan mushaf di tangan, ia duduk di ruang tengah. Hasan ikut duduk, walau hatinya gelisah. Tiba-tiba, angin kencang menerpa rumah membuat pelita padam. Dalam gelap, suara itu terdengar jelas. Suara Salsabila. Hasan, ikutlah denganku. Aku tidak ingin kau menderita di dunia manusia. Aku bisa memberikanmu segalanya.
Hasan hampir menjawab, tapi ayahnya lebih dulu bersuara, lantang dan tegas. Siapapun kau, jangan ganggu anakku. Jika benar kau Malik Allah, kembalilah ke tempatmu. Hasan, pilih aku, atau kau akan kehilanganku selamanya. Suara itu menusuk hati Hasan. Tubuhnya gemetar. Matanya memandang kosong ke arah bayangan tinggi berambut panjang di luar rumah. Ia ingin berlari, tapi kakinya kaku. Ia ingin bersuara, tapi lidahnya keluh. Ayahnya meraih bahu Hasan dengan kuat. Nak, jangan goyah. Ingat Allah, jangan biarkan bisikan itu masuk ke hatimu. Namun Hasan justru terisak. Ayah, kenapa aku? Kenapa dia memilihku? Sejak malam itu, Hasan mulai jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia sering termenung lama. Kadang-kadang ia tersenyum sendiri, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ibunya khawatir. Bang, anak kita makin hari makin kurus. Apa benar ini ulah makhluk itu? Ayahnya mengangguk pelan. Ya, dia sedang menarik jiwa Hasan, perlahan-lahan. Malam berikutnya, saat Hasan tertidur, ayahnya mendengar suara samar dari bibir anaknya. Salsabilah, aku ingin bersamamu. Ayah Hasan terkejut, segera membacakan doa di telinga anaknya. Hasan terbangun dengan tubuh bergetar, lalu menangis. Ayah, dia terus datang. Dia bilang aku tak akan bahagia di dunia ini tanpa dia. Ayahnya menatap Hasan dengan penuh haru. Nak, jangan goyah. Ingat Allah. Jangan biarkan bisikan itu masuk ke hatimu. Akhirnya, ayah Hasan membuat keputusan. Besok, kita akan pergi menemui seorang ulama besar. Hanya dia yang mampu membantumu. Hasan terdiam. Hatinya bimbang. Dalam dirinya, ada dua suara yang saling tarik-menarik. Suara ayahnya yang penuh kasih dan suara Salsabila yang manis sekaligus mengikat. Hasan menunduk. Hatinya hancur. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah harus benar-benar memilih. Ayahnya atau Salsabila. Pagi itu, ayahnya mengajak Hasan bersiap. Nak, kita akan menempuh perjalanan jauh. Bertahanlah, insya Allah ada jalan keluar. Hasan hanya mengangguk lemah. Namun dalam hatinya, suara Salsabila masih bergema. Jika kau melangkah ke sana, aku tak akan bisa menjumpaimu lagi. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa seberang. Tempat ulama besar itu tinggal. Hutan rimbun mengapit kiri kanan dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Di tengah perjalanan, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang liar. Hasan berhenti melangkah. Tubuhnya gemetar. Ayah, dia ada di sini. Ayahnya menatap sekeliling dengan waspada. Bacalah doa, nak. Jangan biarkan hatimu kosong. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan menangis dari balik pepohonan. Suara itu begitu familiar bagi Hasan. Suara Salsabila. Hasan, jangan pergi. Atu menunggumu. Jangan tinggalkan aku. Hasan hampir melangkah ke arah suara itu, tapi ayahnya cepat menggenggam tangannya. Jangan, itu hanya tipuan. Namun suara itu semakin pilu, seperti memanggil dari hati terdalam. Aku sudah menunggu 20 tahun, hanya untukmu. Apakah kau tega? Langkah Hasan goyah, wajahnya pucat. Tubuhnya tiba-tiba terasa berat, seolah ada yang menariknya mundur. Ayahnya segera memeluk erat, lalu melantunkan doa dengan suara lantang. Udara di sekitar mereka mendadak bergetar. Dari balik pepohonan muncul bayangan perempuan berambut panjang, wajahnya mirip Salsabila, namun dengan sorot mata yang tajam. Hasan, aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Hasan,
Aku akan tetap menunggumu. Bisikan itu masih terdengar di telinga Hasan, meski tubuhnya lemah dalam pelukan ayahnya. Nafasnya terengah-engah, seolah setiap langkah menuju surau adalah perjuangan besar. Akhirnya, mereka tiba di rumah seorang ulama besar. Seorang lelaki tua berjanggut putih menyambut mereka dengan senyum tenang, meski matanya menyiratkan wibawa. Masya Allah, anak ini sudah terikat kuat dengan sesuatu dari alam lain, ucap ulama itu sambil menatap Hasan yang masih pucat. Ayah Hasan segera menceritakan segalanya. Mimpi-mimpi berulang, suara bisikan, wujud perempuan cantik yang datang, hingga gangguan nyata di rumah. Ulama itu mengangguk pelan. Namanya Salsabila, bukan? Hasan terperanjat. Tuan, bagaimana bisa tahu? Ulama itu menutup mata sejenak, lalu berkata, Salsabila adalah jin muslimah dari kerajaan besar di pedalaman Kalimantan. Dia memang cantik, suci, dan sangat kuat. Tapi ia telah melanggar batas karena jatuh cinta pada manusia sepertimu. Hasan terdiam, hatinya bergetar. Antara bahagia mendengar bahwa Salsabila bukan jahat sepenuhnya, dan takut karena kenyataan itu benar-benar nyata. Ulama itu melanjutkan, 20 tahun lalu dia sudah memilihmu saat engkau masih kecil. Dia menetapkan janji untuk menunggumu hingga dewasa. Cinta itu membuatnya rela melawan takdir kaumnya. Ayah Hasan menatap ulama itu dengan cemas. Lalu apa yang harus kami lakukan? Aku tidak merestui anakku menikah dengan jin. Ulama itu menunduk dalam. Pilihan ini bukan perkara ringan. Jika Hasan menolak, Salsabila akan tetap menunggu, tapi dengan penuh penderitaan, dan dia mungkin mengganggu hidup kalian selamanya. Jika Hasan menerima, dia tak lagi hidup di alam manusia. Hasan terisak. Aku bingung. Aku tidak ingin melukai hati ayahku, tapi aku juga tidak ingin meninggalkan Salsabila. Ulama itu memandang Hasan penuh iba. Nah, cinta yang sejati bukan cuma soal hati. Ia harus membawa berkah, bukan perpisahan. Engkau harus bersiap memilih dengan segala konsekuensinya. Hasan, aku ada di sini. Aku tidak akan pergi sebelum kau memilih. Suasana dalam ruangan mendadak hening. Hanya terdengar desau angin yang masuk melalui jendela terbuka. Wajah Salsabila tampak begitu indah, bercahaya lembut, namun matanya dipenuhi genangan air. Hasan mematung. Ayahnya memegang erat bahunya, sementara sang ulama menatap tenang, seolah menunggu keputusan besar yang akan mengguncangkan dua alam. Aku sudah menunggumu 20 tahun. Aku rela menahan segala rindu, menahan segala godaan hanya untuk menempati janji, menikahimu. Ayah Hasan menunduk, suaranya lirih tapi tegas. Anakku, jika kau memilihnya, kau tak akan lagi tinggal di bumi ini. Kau akan meninggalkan keluargamu, saudara-saudaramu, dan mungkin tak akan pernah kembali. Hasan menoleh ke Salsabila, lalu pada ayahnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ayah, aku mencintainya, tapi aku juga mencintai ayah. Aku tidak ingin melukai siapapun. Salsabila mendekat, namun langkahnya seolah berat. Hasan, jika kau memilihku, aku akan menjagamu selamanya. Aku akan memberimu segalanya. Tapi aku tahu, jika itu membuatmu menderita, aku rela mengalah. Ulama itu maju selangkah, suaranya penuh wibawa. Cinta sejati bukan cuma soal memiliki. Cinta sejati adalah kerelaan untuk melepaskan bila itu jalan terbaik. Hasan menatap Salsabila dalam-dalam. Dengan suara bergetar ia berkata, Salsabila,
Engkau adalah anugerah yang Allah tunjukkan padaku. Tapi aku masih punya ayah, keluarga dan tugas di dunia ini. Jika engkau benar mencintaiku, izinkan aku tetap di alamku. Air mata Salsabila jatuh membasahi pipinya yang bercahaya. Ia tersenyum pahit, lalu berbisik lembut. Kalau itu keputusanmu, aku terima. Cintaku padamu akan tetap abadi, meski kita tak lagi bersama. Kisah Hasan dan Salsabila mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak selalu berarti memiliki. Kadang cinta adalah tentang pengorbanan, tentang melepaskan, dan tentang memilih jalan yang paling diridhoi Allah. Hidup di dunia bukan hanya soal keinginan hati, tapi tentang tanggung jawab, restu orang tua dan keberkahan hidup. Dan pada akhirnya, cinta yang paling indah adalah cinta yang membawa kita semakin dekat padanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.